Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama kita bersyukur dengan kesyukuran yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita di alam dunia ini, di alam fana ini. Alam dunia, alam fana di satu pihak kita akan tinggalkan, tetapi di pihak lain justru disinilah kita berinvestasi untuk kehidupan akhirat kita. Jadi kesempatan yang ada pada kita sekarang adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mempertebal, untuk memperbanyak nilai investasi akhirat kita. Jemaah sekalian, saya berbahagia pada pertemuan kita kali ini adalah merupakan pertemuan terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan kita bahwa sebetulnya kebahagiaan sejati itu tidak ada kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah. Di pertemuan awal kita sudah sampaikan bahwa Rasulullah itu adalah fitrah kita sendiri. Sedangkan kebahagiaan sejati itu apabila manusia kembali kepada fitrahnya. Karena seluruh keinginan-keinginan, hasrat-hasrat, kehendak-kehendak asasi dan dasariah manusia itu justru di fitrahnya. Jadi memenuhi keinginan fitrah, yaitulah kebahagiaan sejati. Dan Rasulullah adalah merupakan insan yang seluruh potensi fitrawinya teraktualisasi. Sehingga kemudian untuk menjadi bahagia mengaktualisasikan seluruh fitrah kita, dan itulah jalan Rasulullah SAW juga. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan menyampaikan bahwa membahagiakan orang lain adalah pada hakikatnya membahagiakan Rasulullah. Dan membahagiakan Rasulullah pada dasarnya adalah membahagiakan diri kita. Jadi kita ulangi bahwa membahagiakan orang lain adalah hakikatnya membahagiakan Rasulullah. Dan membahagiakan Rasulullah seperti judul kita adalah membahagiakan diri kita masing-masing. Mari kita masuk ke screen untuk melihat pembahasan kita. Jadi pembahasan kita, Ibu sekalian, adalah ini. Rasulullah adalah jalan menuju kepada kebahagiaan sejati. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang terakhir, yang keempat. Ya. Adalah pertemuan yang keempat. Judulnya adalah membahagiakan sesama, sama dengan membahagiakan Rasulullah. Cuma terlalu panjang kalau kita tambahkan. Dan dengan membahagiakan Rasulullah berarti membahagiakan diri kita masing-masing. Kita mulai dari ayat pertama. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 213. Di surat Al-Baqarah ayat 213 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan. Sini Allah menjelaskan bahwa manusia itu adalah umat yang satu. Jadi hakikatnya manusia itu satu umat. Kenapa? Karena pada dasarnya juga adalah satu nafs. Di surat An-Nisa, kalau kita baca ayat 1, di situ sering dibaca kalau ada acara nikahan, bunyi ayatnya ialah ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Jadi kalau di surat An-Nisa khalaqakum min nafsin wahidatin. Kalau di sini ummatan wahidatan, sama saja. Kenapa kita bisa menjadi umat yang satu? Karena min nafsi wahidatin. Kita adalah dari nafs yang satu. Apa nafs yang satu? Berarti sama. Kebahagiaan seluruh manusia sama.
penderitaan satu orang hakikatnya sama dengan penderitaan orang-orang yang lain. Kenapa? Karena apabila sumber kebahagiaan itu sama, kan berarti bahwa sumber penderitaan itu juga sama. Yaitu penderitaan itu adalah kebalikan daripada kebahagiaan. Artinya, jika sumber kebahagiaan itu tidak mengaktualkan kebahagiaannya, kan berarti bahwa yang muncul adalah penderitaan. Cuma di situ aja. Kalau tidak bahagia, ya derita. Tidak bahagia, derita. Tidak bahagia, derita. Cuma dua saja. Seperti mana kita saksikan, kalau bukan siang, ya malam. Cuma dua kemungkinan. Kalau tidak siang, malam. Tidak siang, malam. Ya. Jadi, kana nasu ummatan wahidatan, faba'atsallahu nabiyyin. Maka kemudian atas dasar itu Allah membangkitkan nabi-nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Jadi untuk apa kalau begitu? Untuk kesatuan umat manusia. Apa yang menyatukan umat manusia? Kefahaman bahwa mereka akan berbahagia dengan jalan ini. Makanya Nabi datang itu apa? Mubasyirin wa munzirin. Di manakah mubasyirin dan munzirinnya? Ya pada jiwa manusia. Wa anzala mahumul kitab bil haqq. Dan diturunkan bersamanya para nabi dan rasul itu kitab suci. Bil haqq, apa artinya bil haqq? Cocok, sesuai dengan fitrahnya. Liyakuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Makanya dikatakan karena kitab suci itu sesuai dengan fitrah manusia, maka cocok untuk dijadikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan yang diperselisihkan oleh manusia. Karena kata-kata persoalan yang diperselisihkan itu adalah tidak jauh daripada fitrah. Wa makhtalafa fi illa alladziina utu min ba'dihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tetapi kata ayat ini tiadalah terjadi perselisihan kecuali kepada orang-orang yang sebelumnya telah diberikan kepadanya atau setelah diberikan kepadanya, yaitu al-bayyinat, penjelasan, bukti-bukti. Bahwa kitab suci itu adalah merupakan bukti-bukti kebenaran fitrah manusia. Al-Quran adalah terbukti bahwa sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satu pun yang merupakan ajaran Al-Quran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Misalnya fitrah manusia selalu ingin berpasangan, punya keturunan. Allah justru mewajibkan pernikahan, termasuk kepada ulamanya. Kalau di tempat lain kan ada yang agamawannya tidak boleh menikah. Dalam Islam wajib menikah semuanya. Apa sebabnya? Karena itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Ya. Tidak ada manusia manapun yang tidak ingin hidup bersama. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon, makhluk bersosial, tapi pada saat sama dilarang menikah, itu bertentangan, itu terjadi kontradiksi. Nah dalam Islam kita tidak seperti itu. Ya. Misalnya dalam Islam kita untuk menjadi wara, dekat kepada Tuhan, taqarrub ilallah, ya tidak harus misalnya berpakaian compang-camping. Bahkan agama kita mewajibkan kita untuk menutup aurat kita. Menutup aurat berarti tidak boleh compang-camping, karena compang-camping aurat terbuka. Agama kita menganjurkan kita untuk berpakaian bersih, bahkan sedemikian bersihnya setiap mau salat harus bersuci. Setiap melakukan hal-hal yang terkait dengan najis besar, dia harus mandi. Jadi tidak ada yang lebih sesuai dengan fitrah kecuali ini. Jadi lalu apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan setelah datang ajaran ini? Yaitu bagian dengki. Nah, dengki di mana tempatnya? Di dalam hati. Dengki itu tempatnya bukan di kuping, tempatnya bukan di tangan, tempatnya bukan di saku, tempatnya bukan di rambut, tapi yang namanya dengki itu semua orang sepakat tempatnya di dalam jiwa. Bagi yang bainhum, kedengkian di antara mereka. Kalau begitu apa itu dengki? Yaitu keluar dari fitrah. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Lalu kemudian orang yang beriman itu adalah orang yang sejatinya adalah mendapatkan petunjuk, terbimbing untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperselisihkannya. Jadi tanda orang beriman itu wise dalam berbeda pendapat. Tanda orang beriman itu adalah menghormati perbedaan pendapat. Tanda orang beriman itu meyakini kebenaran yang ditemukannya seraya menghormati dan menjunjung tinggi keyakinan kebenaran yang ditemukan, yang diyakini oleh orang lain.
Jadi fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqq. Biizni atas izin Allah. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Dengan cara seperti itu, maka hakikatnya Allah menggait manusia menuju kepada jalan yang lurus, ila siratal mustaqim. Jadi orang menuju kepada jalan yang lurus kapan? Apabila bergerak sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan penjelasan kitab suci, sesuai dengan tujuan kedatangan para nabi, yaitu bergerak menuju kepada persatuan apapun suku bangsa dan agama-agamanya. Apabila agama melahirkan eksklusivisme, apabila ras melahirkan eksklusivisme, apabila bahasa melahirkan eksklusivisme, maka itu pertanda justru melepaskan mereka dari ummatan wahidatan, dan itu artinya apa? Membuat mereka secara psikologis mengalami alienasi namanya, dan alienasi itu adalah salah satu bentuk mental disorder. Alienasi itu selalu ingin hidup terasing daripada yang lain. Terasing di sini bukan berarti bahwa tidak keluar rumah. Terasing di sini maksudnya selalu tidak menerima pendapat dan kehadiran orang lain. Ini adalah surat Al-A'raf ayat 157. Sejatinya ayat ini sekalian terkenal di masyarakat Islam. Selain itu karena Al-Quran, yang kedua adalah sering dibaca kalau acara Maulid Nabi. Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasulah. Sungguhnya orang-orang mengikuti Rasul. Alladzina yattabi'una rasulah. Jadi orang-orang mengikuti Rasul. Apa artinya mengikuti Rasul? Menjadi seperti Rasul. Menjadi seperti Rasul berarti berbahagia seperti kebahagiaan Rasul. Yang sebagian nanti kita lihat bahwa ayat-ayat yang kita lihat ke bawah adalah menjelaskan bahwa Nabi mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang yang beriman kepadanya saja, tetapi selalu ada kata-kata kepada manusia an-nas. Maka di sini pun juga kata-kata alladzina di sini tidak membatasi pada wilayah eksklusif tertentu, pada wilayah geografis tertentu. Karena dikatakan alladzina itu orang-orang yang yattabi'una rasulah, yang mengikuti Rasul. An-Nabi mengikuti An-Nabi. Ar-Rasul adalah pembawa risalah. An-Nabi berarti berkomunikasi dengan puncak eksistensi, yaitu Allah. Al-Ummi artinya polos. Al-Ummi itu artinya bisa diartikan sama ketika keluar daripada perut ibunya, menghilangkan interest, kepentingan, subjektivitas dan sebagainya. Alladzi yajidunahu maktuban, yang ini bukan hanya sekarang tetapi sudah tertera di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maktuban indahum, tertulis di sisi mereka, fit Taurat, sudah ada dalam Taurat. Wal Injil, sudah ada dalam Injil. Apa yang Nabi lakukan? Dan ini juga yang harus kita lakukan. Ingat, kebahagiaan sejati adalah mengikuti jalannya Rasul. Yang pertama adalah ya'muruhum bil ma'ruf, yaitu memotivasi manusia, mendorong manusia, men-trigger manusia, menjadikan dirinya sebagai stimulan manusia untuk melakukan kebajikan. Ya'muruhum bil ma'rufi, mengajak, mendorong, meminta, memantik manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa itu kebaikan? Gampang. Apa saja yang baik menurut manusia, menurut kita pasti baik menurut manusia. Jadi ya'muruhum bil ma'ruf. Baru kemudian wa yanhahum 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Jadi al-ma'ruf adalah apa saja yang dikenal oleh jiwa manusia, dan al-munkar apa saja yang ditolak oleh jiwa manusia. Misalnya kita tidak ingin diledekin, berarti kan kita juga tidak boleh meledekin orang lain. Kita tidak mau dinistakan, berarti kita tidak boleh menistakan orang lain. Berarti menistakan orang lain itu perbuatan mungkar, dan mengapresiasi orang lain adalah al-ma'ruf. Begitulah seterusnya. Ketika kita misalnya diisolasi, maka kita adalah kemungkaran. Berarti kebalikannya adalah mengapresiasi, memberikan welcome orang lain. Wa yuhillu lahumut thayyibat, kemudian menghalalkan kepada mereka yang baik-baik, yang suci-suci. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang khaba'is, yang kotor-kotor. Wa yadau anhum israhum,
dan melepaskan mereka dari belenggu daripada beban mereka yang merupakan dan belenggu-belenggu wal aghlal allati kanat alaihim yang ada pada diri mereka. Falladzina amanu, maka adapun orang yang beriman. Jadi sama tadi ayat sebelumnya. Di sini adalah falladzina amanu, ini dia. Falladzina amanu. Ya. Jadi adapun orang yang beriman itu bihi kepada Nabi adalah wa azzaruhu, adapun orang beriman dan memuliakannya, wa nasaruhu dan menolongnya. Apa arti memuliakan? Ya memuliakan kalau bahasa kita adalah mungkin bikin maudan. Tapi secara substantif memuliakan itu artinya apa? Memuliakan fitrah kita. Karena Nabi itu adalah fitrah kita. Jadi siapa yang tidak memuliakan fitrahnya sendiri tidak memuliakan Nabi. Siapa yang tidak menolong dirinya, diri dalam pengertian fitrahnya, jiwanya, berarti tidak menolong Nabi. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya. Apa itu cahaya yang ada dalam jiwa kita? Itu kitab suci dalam bentuk fitrah tadi. Allah mengatakan siapa saja yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berbahagia. Kita artikan ini muflihun, berbahagia. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan sejati itu adalah mengikuti mereka berdasarkan ayat ini. Kan di atas tadi, alladzina yattabi'una rasul, mereka inilah humul muflihun. Jadi kalau kita singkatkan ayat ini, kita cuma potong saja sampai di sini. Kita mulai dari sini, ya. Alladzina yattabi'una ini mulai dari sini nih, ya. Baru kita potong ke sini, ya. Nah, kalau kita potong begitu. Ini yang diantaranya cuma keterangan saya, tambahan-tambahan. Jadi bisa kita katakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi ulaika humul muflihun. Begitu Pak sekalian kalau disingkat. Adapun orang-orang yang mengikuti Rasul, An-Nabi dan Ummi, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Seperti itu. Ini hanya keterangan di tengah-tengahnya nih. Ya. Keterangan kenapa mesti harus berbahagia kalau mengikuti Rasul. Keterangannya ada di sini. Ya. Tetapi kalimatnya kalau diperpendek cukup ini saja ditambah dengan ini. Yaitu orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul, An-Nabi, Al-Ummi, ulaika, mereka itu. Jadi ulaika di sini kembali ke alladzina, orang-orang yang ini bentuk jamak, ini juga bentuk jamak. Ya. Jadi mereka itulah orang-orang yang apa, al-muflihun, yaitu orang yang berbahagia. Jadi tidak ada kebahagiaan kecuali mengikuti mereka. Lalu kepada siapa ini berlaku? Kita lihat ayat berikutnya. Berlaku kepada seluruh manusia, ini 158. Tadi 157. Qul, katakanlah Muhammad. Ini tadi, kan Nabi tadi. An-Nabi, Ar-Rasul, Ar-Nabi, Al-Ummi tadi. Qul, katakanlah Muhammad. Ya ayyuhan nas. Nah, kita lihat seluruh manusia di sini. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah Rasul Allah untuk kalian. Kata kalian di sini kepada siapa? Kepada manusia. Makanya dipertegas tanpa kecuali jami'ah. Jami'ah. Jadi jami'ah di sini tanpa kecuali. Jami'ah itu adalah melepaskan eksklusivitas. Jami'ah itu adalah melepaskan sifat alienasi satu kelompok manusia karena merasa lebih mulia, lebih unggul daripada yang lain. Jadi ya ayyuhan nabi, qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Ya. Siapakah Allah itu yang mengutus dia, saya, kata Nabi, yaitu dia yang alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi alladzi lahu mulkus samawati wal ardh ini adalah, ini dari sini keterangan daripada ini Allah, ya. Rasulullah alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia, yuhyi wa yumitu. Dalam kehidupan kita hanya ada dua variabel yang kita temukan, yaitu hidup dan mati. Allah menjelaskan yang hidup, dia yang memberikan kehidupan kepadanya, yang mati, Allah yang menarik kehidupan daripadanya. Jadi yang namanya mati sederhana, tidak ada kehidupan kepadanya. Berarti Allah tidak berikan kehidupan kepadanya. Apa namanya hidup? Sederhana, Allah memberikan kehidupan kepadanya. Banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak bernilai kalau tidak punya kehidupan.
Jemaah sekalian berbahagia, mengertikah kita mana benda mati yang paling buruk dalam kehidupan manusia? Yaitu benda mati yang pernah hidup. Makanya disebut dengan bangkai hewan. Itu pasti buruk daripada batu misalnya. Pasti lebih buruk daripada misalnya pasir. Ya, apa sebabnya? Bangkai. Dan tahukah kita seburuk-buruk bangkai? Yaitu mohon maaf bangkai manusia. Itulah sebabnya dijadikan perumpamaan dalam surat Al-Hujurat, adakah di antara kalian yang ingin memakan bangkai manusia? Tidak akan ada. Jadi artinya apa? Di mana kemuliaan manusia? Kalau tubuhnya saja paling buruk kalau sudah mati. Ulangi lagi, tubuh hewani, kita anggap saya manusia sebagai bagian daripada hewan tubuhnya, kalau sudah mati yang paling buruk adalah manusia. Lalu di mana kemuliaan manusia? Pada kehidupannya. Lalu siapa yang memberikan kehidupan kepadanya? Allah. Allah adalah yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Oleh sebab itulah, kehidupan yang ada pada diri kita digunakan untuk apa? Fa'aminu billahi wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa Rasul yang kita imani? An-Nabil Ummi, Nabi yang ummi tadi. Alladhi yang yu'minu billahi wa kalimatihi. Yang Nabi itu juga beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab sucinya. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Jadi, wattabi'uhu ini perintah kepada kita. Wattabi'uhu, ikutilah dia. Hu-nya di sini adalah Nabi. Wattabi'uhu, lalakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian terpandu untuk mendapatkan kebahagiaan tadinya. Di atas tadi, ulaika humul muflihun. Bagaimana caranya berbahagia? Harus terpandu. Maka caranya ikutilah Nabi sebagaimana Nabi juga ini ya. Nabi juga beriman kepada Allah dan kalimatnya ini. Rasul itu siapa? Rasulnya adalah An-Nabi Al-Ummi alladzi yang yu'minu billah, juga beriman kepada Allah wa kalimati, dan kitab sucinya. Dan kita disuruh wattabi'uhu, maka ikutilah dia, Nabi. La'allakum, mudah-mudahan dengan begitu tahtadun, kalian mendapatkan petunjuk terpandu. Jadi ayat-ayat ini ibu sekalian jelas sekali sebetulnya kemana kita harus mengikut. Ya, jadi Rasul ini sekarang sudah tidak ada di kita, di tengah-tengah kita. Tapi sekarang Allah meninggalkan kepada kita kalimatihi, kalimat-kalimatnya. Wa kalimatihi. Kemudian 170. An-Nisa. Surat An-Nisa. Lihat di atas Bapak sekalian, ini adalah juga An-Nas. Ini sama tadi. Ya ayyuhan nas, ini yang dipanggil juga adalah manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia juga. Jadi seluruh manusia. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Kenapa datang kepada manusia ar-rasul, rasul? Ya, untuk membimbing, menggait manusia menuju kepada kebahagiaannya. Jadi qad ja'akumur rasul bil haqqi. Apa artinya bil haqq? Tadi kita sudah terangkan. Bil haqq tentu secara bahasa artinya kebenaran, tapi maksudnya kenapa kita sebut dengan kebenaran? Karena sesuai, sejalan, seirama, seharmoni dengan fitrah manusia. Patokan kebenaran secara pengetahuan adalah fitrah manusia, akal sehat manusia. Jadi qad ja'akumur rasul bil haqqi mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Bukan dari film, bukan dari televisi, bukan dari drama-drama, bukan dari buku-buku filsafat, bukan dari dari primbon-primbon, tetapi mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Lalu apa tugas kita? Sederhana saja. Fa'aminu, berimanlah kalian semuanya. Berimanlah kepada siapa tadi? Kepada ar-rasul yang datang membawa fitrah kita. Kita sebut tadi bil haq, sesuai dengan fitrah. Jadi berimanlah kepada Rasul, karena Rasul itu datang membawa fitrah kita. Sehingga kalau ingin berbahagia, ya ikutilah jalannya Rasul. Karena Rasul itu adalah relevan, integrated, inherent dengan al-haq, kebenaran. Dan kebenaran patokannya adalah fitrah manusia. Maka Allah mengatakan, fa'aminu, maka berimanlah, khairal lakum, itulah terbaik-baik kalian. Jadi beriman itu adalah khairal lakum. Beriman itu adalah yang terbaik-baik kalian. Karena maksud terbaik itu yang mendatangkan kebahagiaan.
Jadi kalau kita coba kalau kita ingin bahagia dengan belajar daripada drama-drama, belajar daripada tontonan-tontonan kuntilanak, kita ingin bahagia tetapi di kepala kita yang ada adalah benda-benda makhluk-makhluk, ya tidak akan ketemu. Ya. Tentu Tuhan tidak maksakan agama, tetapi silakan aja. Ya, toh kan pada akhirnya yang merasakan masing-masing kita. Agama tidak untuk dipaksakan karena agama datang untuk kita, bukan untuk Tuhan. Agama datang bukan untuk Tuhan, agama datang bukan untuk Rasul, kitab suci datang bukan untuk menyenangkan Tuhan. Semuanya datang untuk kepentingan manusia. Maka dikatakan, khairal lakum, kalau kalian beriman itu baik bagi kalian. Ya bukan baik bagi Tuhan, bukan baik bagi Nabi, bukan baik bagi kita. Ya. Wa in takfur, tapi kalau kalian ingkar, apa artinya ingkar? Tidak sejalan dengan jalan Rasul, menyimpang dari jalan Rasul, fa inna, maka sungguhnya lillahi ma fis samawati. Allah tidak butuh dengan keberimanan kita. Allah juga tidak butuh dengan kebahagiaan kita. Allah tidak butuh apapun dari kita. Justru kitalah yang sepenuhnya bergantung kepada Dia. Jadi kalau kita merasa saya itu beragama supaya menghukum agama, ya agama tidak pernah terhukum dengan kita tidak beragama. Yang terhukum adalah kita sendiri. Maka Allah mengatakan kalau kalian ingkar ya tidak apa-apa. Kenapa? Ya Allah tidak butuh keberimanan kita. Allah tidak butuh kebahagiaan kita. Yang butuh kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Yang butuh kepada apapun adalah diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah itu adalah mengetahui semua sepak terjang kita, seluk-beluk aktivitas kita, dan Dia akan menegakkan hukum tentang itu. Apa yang dimaksud hukum di sini? Bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Apa hukumnya? Ya kalau kita tidak berjalan sedang fitrah, otomatis terhukum. Seperti contohnya, begitu kita mematikan lampu, otomatis gelap. Kegelapan itu adalah hukuman atas perbuatan kita mematikan cahaya. Jadi mematikan cahaya otomatis terhukum. Apa hukumannya? Ya kegelapan. Ya. Begitu kita lepaskan gelas kita dari tangan, otomatis terhukum. Apa hukumannya? Ya gelasnya pecah. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi artinya apa? Tuhan itu mengetahui, dan di balik pengetahuannya selalu ada hukuman. Artinya bahwa begitu kita tidak sejalan dengan ilmunya, ya pasti ada hukuman yang menyertainya. Seperti tadi, begitu kita lepaskan gelas, ya gelasnya pecah. Jadi bukan gravitasi yang butuh kepada kita yang butuh kepada gravitasi, supaya kita tahu bahwa kalau gelas kita lepaskan, ya dia jatuh ke bawah. Jadi wa kana Allahu aliman hakima. Allah itu adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seluruh manusia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kalau keluar dari sini. Dan lagi-lagi agama tidak dipaksakan. Kenapa? Karena toh masing-masing diri yang merasakannya sendiri. Sudah ada hukumannya, sudah ada mekanismenya di sana. Ya. Betapa banyak orang yang salah jalannya. Ya. Kan dalam kehidupan ini jemaah sekalian, begitu mereka menolak kebenaran, mereka menciptakan jalan-jalan yang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Jalan-jalan ini di luar daripada agama disebut dengan ism. Ya, ism. Misalnya ada namanya hedonism. Ya. Apa itu hedonisme? Jalan yang berpikir bahwa dengan berbelanja sebanyak-banyaknya, berpakaian yang mewah-mewah dan sebagainya, maka akan menjadi bahagia. Itu hedonisme. Dan begitu dia berpendapat bahwa hedonisme adalah jalan kebahagiaan, ya ibadahnya apa? Ibadahnya adalah berbelanja barang-barang mewah dan sebagainya. Itu namanya hedonisme, hedon. Ya, dan seterusnya. Di barat ada yang berpendapat bahwa dengan kembali ke alam, melepaskan seluruh yang bersifat buatan manusia pada diri kita, maka kita akan menjadi bahagia. Lahirlah nudisme, melepaskan semua pakaiannya, kan begitu. Nah, jadi mas sekalian, artinya apa ibadahnya nudisme? Melepaskan pakaiannya. Ibadahnya hedonisme adalah dengan berbelanja mewah-mewah. Ibadahnya kaum kapitalisme yaitu dengan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya.
Ya, manusia tidak berharga bagi mereka. Kenapa? Ya ibadahnya adalah modal. Begitulah seluruhnya manusia. Begitu lepas daripada fitrahnya, dia akan menyimpang dan dia pasti akan mengalami yang disebut dengan partikularisasi. Kapitalisme adalah partikularisasi pada modal. Hedonisme adalah partikularisasi pada kesenangan. Nudisme adalah partikularisasi pada ketelanjangan. Begitulah seterusnya, ibu sekalian. Setiapnya mulai partikularisasi. Lalu kapan manusia masuk ke dalam universalitasnya? Apabila kembali kepada fitrah. Dan itulah kebahagiaan sejati. Ini kita lihat lagi surat An-Nisa 174. Allah firman, ya ayyuhan nas, manusia juga dipanggil. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan. Pernah kita bahas di pertemuan pertama, kita sudah angkat ayat ini. Ya, waktu berbicara tentang burhan. Kalau tidak salah, kalau bukan pertemuan pertama, kedua. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian burhan. Jadi burhan di sini adalah bukti kebenaran. Burhan di sini adalah jiwa yang telah menemukan jalannya. Itu burhan namanya. Burhan adalah jiwa yang sudah terbebas dari berbagai macam partikularitas tadi. Burhan adalah jiwa yang sudah menemukan samudra universalitasnya. Jadi ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Jadi untuk siapa burhan dari Tuhan yang disebut dengan rasul di sini? Yang disebut burhan di sini adalah rasul. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia disebutkan di sini. An-nas. Jadi dia untuk seluruh manusia. Jadi ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum, dan Allah menurunkan kepada kalian nuran, cahaya, mubina yang terang. Ya, secara bahasa nuran di sini adalah jiwa-jiwa yang sempurna, nabi, para imam, tetapi sekaligus adalah jiwa kita masing-masing. Jadi sebetulnya Allah menurunkan kepada kita kitab suci atau insan suci yang tujuannya adalah menyalakan cahaya kita dengan seterang-terangnya. Apa maksudnya? Yaitu fitrah kita. Jadi nuran mubayyinan di sini adalah cahaya yang menerangi. Pada awalnya itu adalah rasul, pada awalnya itu adalah insan suci, para imam, tetapi kemudian ini nuran mubinanya para nabi dan manusia suci ini kemudian harus ditularkan, harus diteteskan kepada jiwa-jiwa yang lain, yaitu seluruh manusia tadi di sini. Karena ya ayyuhan nas. Nah, dengan demikian lagi-lagi di sini menjelaskan bahwa kebahagiaan itu adalah dengan menjadi seperti nabi tersebut, yaitu burhan. Karena ja'akum burhan di sini siapa yang dimaksud? Yaitu rasul, insan suci, manusia sempurna. Tadi 174, sekarang 175. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun orang beriman tadi kepada burhan tersebut. Fa'ammal ladina amanu, adapun orang beriman bila kepada Allah, wa tasamu bihi, dan berpegang teguh kepadanya. Apa yang maksud berpegang teguh kepadanya sini? Kan bukan dipegang dalam pengertian dalam pengertian tangan. Lalu dipegang dalam pengertian apa? Ya jiwa kita. Jadi jiwa kita itu melekat padanya, artinya sejalan dengannya. Jadi adapun orang-orang beriman kepada Allah, wa tasamu bihi, dan berpegang teguh kepada sang nabi tadi, yang tadi ya ayyuhan nas qad ja'akum mir rabbikum, datang kepada kalian dari Tuhanmu, yaitu burhan. Siapa yang berpegang teguh kepada burhan tersebut, kepada sang nabi tersebut, kepada fitrah kita tersebut, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka Allah masukkan mereka ke dalam rahmat. Apa itu rahmat? Kebahagiaan sejati. Jadi sayudkhiluhum fi rahmatin, karena nabi adalah merupakan representasi sempurna daripada fitrah kita. Nabi Muhammad juga adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, kita dikatakan fasayudkhiluhum fi rahmatin. Rahmat itu Nabi Muhammad, berarti kita masuk ke dalam jiwanya Nabi Muhammad kita. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada Nabi, Allah masukkan ke dalam rahmatnya, minhu, yang datang daripadanya. Wa fadlin, dan karunia, wa yahdihim, dan menggait, membimbing mereka, ilaihi, kepadanya, melalui jalan yang lurus, melalui suratan mustaqimah, sama tadi 2-3 ayat di atas.
wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan menggait, membimbing mereka menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi jemaah sekalian, ibu biasa berbahagia ini jelas sekali. Faham, adapun orang yang beriman kepadanya tadi, kepada siapa tadi yang datang kepada kita. Jadi kata-kata beriman di sini adalah siapa saja manusia di seluruh dunia yang mau menempuh jalan itu. Karena tadi ayat pertama mengatakan ya ayyuhan nasu, manusia. Nah sekarang dari seluruh manusia itu yang kemudian menemukan dalam pencariannya, yang kemudian menyadari dalam jiwanya bahwasanya kebahagiaan tidak ditemukan pada hedonisme, kebahagiaan tidak ditemukan pada nudisme, kebahagiaan tidak ditemukan pada kapitalisme, kebahagiaan juga tidak ditemukan dalam komunisme, sosialisme, kebahagiaan juga tidak ditemukan pada isme-isme yang lain. Kebahagiaan itu hanya ditemukan di dalam jiwa Nabi. Karena jiwa Nabi adalah jiwa kita sendiri. Maka Allah mengatakan, adapun orang beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada sang Nabi, maka orang itu Allah masukkan ke dalam rahmat yang datang darinya, wa fadlin dan karunia, wa yahdihim ilaihi dan menggait menuju kepada Allah. Ini kata-kata yahdihim di sini, gait ilahi menuju kepada Allah. Hidnya di sini adalah kepada Allah di sini dan kepada Nabi di sini. Melalui apa suratan mustaqimah, jalan yang lurus. Jadi ibu-ibu sekalian dari ayat-ayat ini saya kira jelas sekali semuanya di mana kita harus jalan. Sekarang Al-An'am kita bahas 103 104. 103 104. Nabi kita percaya adalah sempurna fitrahnya. Makanya disebut dengan manusia sempurna. Apa artinya sempurna fitrahnya? Yaitu ketika fitrah itu melenyapkan sang tokoh, melepaskan sang oknum, lalu kemudian yang ada hanya Allah. Kenapa harus meniadakan, melenyapkan sang tokoh, sang oknum, sang fulan, sang fulana? Kenapa harus hilang? Karena selama dia tidak hilang, ada dualitas. Ada syirik, maka dia harus hilang. Nah dengan hilang itu maka yang tersisa adalah Allah. Maka yang disebut dengan kebahagiaan sejati itu adalah ketika manusia menegasi dirinya sehingga yang terafirmasi hanya satu Allah. Kita tidak bisa mengafirmasi keesaan Tuhan kalau pada saat yang sama kita juga mengafirmasi diri kita. Kita hanya bisa mengafirmasi keesaan Tuhan apabila kita menegasi diri kita. Apa sebabnya? Kalau kita mengandalkan diri kita, kita tidak akan pernah sampai kepada dia. Apa sebabnya? Coba baca ayat ini. La tudrikuhul absar. Al-absar di sini artinya apa? Perangkat-perangkat pengetahuan manusia, mulai daripada panca indera sampai kepada akal sehatnya, tidak akan sanggup menjangkaunya. La, tidak akan. Tudrikuhu. Siapa yang tidak dijangkau? Ini hunya. Hunya adalah Allah. Siapa yang tidak menjangkaunya? Al-absar. Tidak akan dijangkau oleh al-absar. Al-absar di sini diartikan penglihatan, kita artikan sebagai seluruh perangkat pengetahuan manusia, seluruh instrumen-instrumen pengetahuan manusia, seluruh fakultas-fakultas ilmu manusia, mulai daripada panca inderanya sampai kepada akal sehatnya. La tudrikul absar. Wa huwa yudrikul absar. Tapi dia Allah, karena dia menciptakan al-absar, maka yudrikul absar. Dia menjangkau, dia mencapai seluruh instrumen pengetahuan kita. Jadi la tudrikul absar, absar kita, jadi instrumen pengetahuan kita, ataukah knowledge tools kita, ataukah instrument of knowledge kita, itu tidak akan bisa menjangkau dia. Tetapi dia, Allah, menjangkau seluruh instrumen pengetahuan kita. Apa sebabnya? Wa huwal latif, karena dia sangat halus. Kalau kehalusannya itu dijangkau oleh akal pikiran kita, berarti akal pikiran kita lebih halus dari dia. Dan itu tidak mungkin, mustahil. Apa buktinya dia lebih halus daripada akal pikiran kita? Akal pikiran kita tidak menjangkau dia. Berarti dia lebih halus daripada akal pikiran kita. Itu namanya latif. Dia maha halus.
Kemudian al-khabir, dan dia mengetahui semuanya. Kalau ada satu yang tidak terjangkau oleh dirinya, berarti dia tidak latif. Dan begitu dia tidak terjangkau bagian itu daripadanya, maka dia tidak khabir. Bagaimana bisa memberitakan sesuatu yang dia tidak jangkau? Coba ibu-ibu memberitakan kejadian di Cianjur, kalau tidak datang ke sana atau tidak baca berita dari sana, ia tidak akan pernah tahu berapa korbannya, di mana kejadian pastinya. Jadi kita bisa mengetahui sesuatu apabila kita menjangkaunya, dan kita bisa menjangkau sesuatu kalau kita lebih halus daripada segala sesuatu itu. Allah adalah latif, dan karenanya dia adalah al-khabir. Wa huwal latiful khabir. Dia adalah maha halus dan karenanya menjangkau segala sesuatu. Baru kemudian qad ja'akum basair. Karena kita tidak mampu menjangkaunya, maka qad ja'akum, siapa kumnya di sini? Manusia. Wahai manusia, jangan berputus asa. Kalian bisa sampai kepada dia. Melalui apa? Melalui basair. Apa itu basair? Yaitu jiwa para nabi dan a'immah yang kemudian kita diminta untuk mencangkokkannya ke dalam jiwa kita. Kita disuruh untuk memindahkannya, mengcopy pastenya ke dalam jiwa kita. Kenapa? Karena ini adalah dari Tuhan kalian. Karena itu adalah basair dari Tuhan kalian, maka sesuai dengan fitrah kalian, karena fitrah kalian adalah fitrahnya Tuhan, fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Jadi kebahagiaan sejati adalah dengan mencangkokkan basair ini ke dalam jiwa kita, karena jiwa kita adalah dia Rob. Maka dikatakan faman absara fali nafsihi. Maka siapa yang mencangkokkan ini ke dalam dirinya, maka fali nafsi, maka dia akan membahagiakan jiwanya. Waman amya, tapi siapa yang buta menolak, fa alaiha, membutakan juga jiwanya. Wama ana alaikum bihafiz, dan saya kata Tuhan, kata Nabi di sini, anaknya di sini adalah Nabi. Jadi anaknya di sini adalah Nabi. Alaikum bihafiz, saya akan menjadi penjaga kalian nanti. Saya tidak akan menjadi penjaga kalian nanti di akhirat. Saya tidak akan menjadi basair kalian, dan saya tidak akan menjadi pemberi syafaat kalian. Jadi jelas ayatnya. Ya, faman absara fali nafsihi, waman amya fa alaiha. Jadi siapa yang menerima dia Nabi dalam jiwanya, maka membahagiakan jiwanya. Tapi siapa menolak dengan membutakan jiwanya terhadap sang Nabi, maka membutakan fitrahnya. Dan siapa yang membutakan fitrahnya, tidak mungkin merasakan kebahagiaan nanti di akhirat terutama. Wa ma ana alaikum bihafiz. Ini bukan hanya akhirat sebetulnya. Tapi artinya apa? Berarti saya tidak ada pada jiwanya, kata Nabi. Kalau di sini kita artikan lebih spesifik, wa ma ana alaikum bihafiz. Dan saya tidak menjadi hafiz. Apa nama penjaga? Kan Nabi hadir di sana. Yang namanya penjaga, Pak Bus, sekali kita semua sepakat, penjaga itu kan artinya hadir pada yang dijaga. Kita ulangi lagi, yang namanya penjaga itu adalah hadir pada yang dijaga. Jadi ketika kita menolak tadi basair, maka Nabi mengatakan wa ma ana alaikum bihafiz, maka saya tidak menjadi penjaga jiwa kalian karena saya tidak hadir di sana. Tapi kalau kalian menggunakan basair ini, maka saya hadir di sana. Dan ketika saya hadir di sana, hakikatnya Allah yang hadir. Dan kalau Allah yang hadir pada fitrah kalian, berarti fitrah telah menemukan kebahagiaannya, karena fitrah itu kebahagiaannya kembali kepada asalnya, yang disebut dengan kerinduan primordial. At-Taubah ayat 128 dan 128 ini terkenal ayat ini. Sering kita baca kalau ada acara-acara maulud dan biasanya baca rawi. Laqad ja'akum, kumnya siapa? Manusia seluruhnya. Kumnya ini seluruh manusia. Jadi laqad ja'akum, datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Itu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi itu? Min anfusikum. Ya, kalau secara zahir min anfusikum, sesama manusia. Tapi kalau secara batin min anfusikum, dari fitrah kalian. Anfus itu kan nafs. Nafs itu jiwa kita. Jadi sungguh telah datang kepada Rasul siapa? Min anfusikum, dari fitrah kalian. Jadi Rasul itu adalah apa? Fitrah kalian sendiri. Maka menolak Rasul, menolak fitrah kalian. Membutakan diri terhadap Rasul, membutakan fitrah kalian tadi. Seperti ayat sebelumnya. Azizun alaihi ma'anittum.
Dia datang ke dalam jiwa kita untuk menghilangkan berbagai macam beban-beban yang berat. Azizun alaihi anittum, yang menjadi sumber penderitaan kita ini, anittum itu sumber derita. Jadi ketika Nabi datang, maka seluruh sumber derita akan hilang. Karena sumber derita yang ada di dalam jiwa itulah yang menyebabkan hidup menjadi aziz, menjadi berat juga. Harisun alaikum, dan Nabi datang untuk mengeluarkan kalian. Mengeluarkan kita dari mana? Dari beban-beban yang berat tadi. Dari mana tadi? Dari ketidakbahagiaan, dari penderitaan. Makanya kalau ada yang beriman kepadanya, bil mukminin, kalau ada orang beriman kepadanya, maka mekanisme Tuhan berlaku, yaitu Allah akan menyantuni, Rauf, Allah akan datang ke sana membantu dia, dan Rahim. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Lahirlah perasaan cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah surat At-Taubah ayat 128. Ini adalah surat Yunus ayat 108, surat yang ke-10. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Katakanlah ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Al-haq, kita lihat manusia lagi di sini. Qad ja'akum al-haqqu mir rabbikum. Siapa al-haq di sini? Adalah Nabi Muhammad. Kita sudah terangkan tadi. Kenapa Nabi disebut dengan al-haq juga? Karena dia persis sama dengan fitrah kita. Jadi, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad, sungguh, ja'akum. Kalau tadi ja'akum min anfusikum, kan sama tadi Ibu sekalian. Kalau tadi surat At-Taubah, qad ja'akum min anfusikum. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau di sini qad ja'akum al-haqqu. Kenapa al-haq? Karena min anfusikum, min fitratikum, dari fitrah kalian. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Faman ihtada, maka siapa yang mengikuti panduan Nabi, berarti hakikatnya mengikuti panduan fitrahnya. Maka dikatakan faman ihtada, siapa yang terpandu oleh Nabi, hakikatnya apa? Yahtari nafsi, dia memandu dirinya sendiri, apa namanya, fitrahnya sendiri. Jadi faman ihtada fa innama yahtari nafsi. Siapa yang mengikuti Nabi, hakikatnya mengikuti dirinya sendiri. Siapa yang melewati jalannya Nabi adalah melewati jalan untuk membahagiakan dirinya sendiri. Saya kira Ibu sekalian, rangkaian ayat ini jelas semuanya bahwa kebahagiaan kita ada pada Nabi. Wa man dhalla, sebaliknya siapa yang tersesat, artinya menyimpang daripada jalan Nabi, fa inna ma yadillu alaiha, maka juga membuat sesat dirinya sendiri, nafsnya. Alaiha di sini kembali ke sini. Ini sama dengan sini. Jadi wa man dhalla fa inna ma yadillu alaiha, itu ala nafsi. Jadi siapa yang menyimpang daripada jalannya Nabi, berarti bahwa menyimpang dari fitrahnya sendiri. Dan disitulah lahirnya mental disorder. Semua orang yang tidak bahagia mengalami mental disorder, sesedikit apapun. Jadi hanya insan-insan kamil yang tidak mengalami mental disorder. Cuma ada yang kadarnya ringan, sangat ringan, ada yang berat, sangat berat, sampai bunuh diri. Macam-macam. Makanya dikatakan anas, karena setiap manusia punya nafsu. Kalau tadi katakan wa ma ana alaikum bihafiz, sekarang wa ma ana alaikum biwakil. Saya tidak akan menjadi penjaga kalian. Siapa di sini anak? Ya Nabi ini Muhammad. Ya ini Nabi Muhammad. Jadi wa ma ana alaikum bihafiz. Saya tidak menjadi penjaga bagi kalian, berarti bahwa jiwa seperti itu akan mengalami penderitaan. Al-Araf 156. Ini 156, apa namanya, tadi kita sudah baca tadi 157-nya sebetulnya di ayat sebelumnya. Jadi ini waktu belana fi hati dunia hasanah, jadi kita sudah baca tadi 157-nya. 157, 158 tadi di awal, sekarang kita simpan ini bagian terakhir karena terkait dengan pembahasan ini. Waktu belana, ya Allah, tetapkanlah bagi kami. Di mana? Dalam jiwa kami. Fi hati dunia, dalam kehidupan dunia, hasanah.
wa fil akhirati, dan juga di akhirat. Jadi apa itu hasanah? Ya kebahagiaan. Jadi tentukanlah, tetapkanlah baik dalam kehidupan itu hasanah. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirat, dan di akhirat. Inna hudna ilaika, karena kami telah terpandu menuju kepadamu. Jadi makanya kita letakkan di ayat yang terakhir ini. Ya. Sebetulnya tadi Al-Araf ada tadi 2 ayat kita sudah bahas sebelumnya. Ayat pertama tadi surat Al-Baqarah 213. Terus ayat kedua adalah Al-Araf ayat 157. Kemudian yang keduanya adalah 158. Sekarang 156-nya kita simpan di belakang. Biar Ibu sekalian tahu posisi ayatnya. Jadi waktu benalana fi hadid dunya hasanah wa fil akhirat, dan juga di akhirat. Inna hudna ilaika, setelah kami menempuh jalan kembali kepadamu. Qala, apa jawaban Allah kepada kita yang meminta waktu belana? Ini kan kita yang meminta ini. Waktu belana. Jawaban Allah di sini. Ya, qala ini adalah jawaban Allah. Apa kata Allah? Adzabi usibu bihi man asya. Azabku akan kutimpakan kepada siapa yang kukendaki. Siapa yang dikendaki Allah? Yang keluar daripada fitrahnya. Itu dikendaki secara otomatis. Wa rahmati, dan rahmatku. Tadi kita sudah lihat apa itu rahmatku. Tadi lihat tadi Nabi Muhammad. Ya. Wa rahmati tadi kada jakum rahmat juga. Wa rahmati, dan rahmatku yaitu Muhammadku atau fitrah yang ada pada diri kalian, wasiat kulla syai', meliputi segala sesuatu. Maka kita katakan tadi bahwa fitrah itu bersifat universal. Jadi apabila kita beribadah secara partikular, misalnya mengibadahi kealamiahan kita dengan melakukan nudism, itu berarti partikular. Ya, mengibadahi misalnya kesenangan pada barang-barang mewah, hedonism. Mengibadahi masyarakat, sosialisme, komunisme. Mengibadahi modal, kapitalisme. Mengibadahi kebebasan, liberalisme. Itu partikular. Lalu pertanyaan, kapan kita masuk pada wilayah universal? Allah mengatakan, rahmati wasiat kulla syai'. Apabila mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad telah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan dia wasiat, meliputi, menjangkau kulla syai', segala sesuatu. Ketika menjangkau segala sesuatu namanya universal. Makanya universal dalam bahasa Arab namanya kulli. Itu kata kulli. Jadi kalau kita bicara universal bahasa Arabnya kulli, bicara partikular tadi bahasa Arabnya apa? Juz'i. Ya. Jadi kalau kita bicara bahasa Arab, universal itu adalah kulli. Partikular yang kita bicarakan tadi itu adalah juz'i. Ya, juz, bagian. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka saya akan tetapkan ini. Tadi kan permintaan kita di sini. Ini jawaban Allah di sini. Sa'aktubuha lilladzina, bagi orang-orang yang yattaqun, yang bertakwa. Jadi hanya diberikan kepada orang bertakwa. Siapa yang bertakwa menempuh jalan kembali kepadaku, yaitu mengaktualkan fitrahnya secara sempurna dengan mengikuti jalannya sang Rasul, karena Rasul sudah mencapai derajat manusia sempurna, berarti fitrahnya sudah teraktualisasi secara sempurna. Wa yu'tuna zakah. Apa artinya yu'tuna zakah? Mensucikan jiwanya dengan mengeluarkan apa saja yang mengikatnya selama ini. Namanya yu'tuna zakah. Menunaikan zakat. Zakat itu sebetulnya adalah kesucian. Ya, menunaikan hal-hal yang menghilangkan kesucian jiwanya. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu bi ayatina, terhadap ayat kami, yuqinun, mereka yu'minun, ya, beriman. Terakhir, karena waktu kita sudah habis, kita masuk pada hadis. Ada 2 hadis. Ini kata Nabi manusia paling baik. Ya, jadi ini adalah hadis dari Imam Ahmad. Nomornya 8565. Oh, ini bukan dari Ahmad, ini dari Tirmizi. Salah tulis di sini. Kemarin Tirmizi dia. Ini sempat dirubah. Dari Tirmizi. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz. Jadi ini adalah Tirmizi, bukan Ahmad. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad anil Ala'i bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin
Jadi Rasulullah SAW katanya, waqafa 'alan nasi, berdiri di depan manusia, julusinya sedang duduk. Berdiri di depan orang-orang yang sedang duduk. Waqafa 'alan nasi julusin, berdiri di depan manusia dalam keadaan julus, maksudnya orang-orang itu pada duduk. Nabi berdiri. Kenapa dia berdiri? Karena ingin berbicara. Faqala, lalu berkata di depan mereka, ala ukhbirukum bi khairukum min syarrikum, inginkah kalian kutunjukkan, kuberitakan orang terbaik di antara yang paling buruk. Maksudnya di sini orang terbaik dan orang terburuk di antara kalian. Qala, kata Abu Hurairah, fasakatu, maka mereka semuanya diam. Mungkin takut ditunjuk mana yang orang buruk di sini. Mereka sakatu, mereka semuanya diam. Ya, jadi kalau Abu Hurairah mengatakan para sahabat terdiam, saya katakan saja mereka terdiam. Faqala, seraya berkata, dzalika talasah. Sampai Nabi katanya berkata 3 kali. Artinya menawarkan ini. Ala ukhbirukum bi khairukum min syarrikum, sampai dikatakan salasah 3 kali. Ya. Salasah marratin, sampai 3 kali mengucapkan kata itu. Baru kemudian ada seseorang, faqala rajulun, seseorang berkata, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Jadi akhbarna atau akhbirna bi khairina, kebarkanlah kepada kami orang yang terbaik di antara kami, min syarina, dan orang terburuk di antara kami. Qala, kemudian Nabi berkata, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu. Jadi khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Kita terjemahkan dulu. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah mayurja khairu, selalu orang yang diharapkan kebaikannya, selalu dirindukan kebaikannya. Jadi orang terbaik di antara kalian adalah orang yang dirindukan kebaikannya. Oleh siapa? Oleh manusia. Jadi orang terbaik di antara kalian adalah orang yang dirindukan kebaikannya. Artinya orang ini paling baik sampai kalau dia tidak ada, orang merindukannya. Wa yu'manu syarrahu, dan orang terpelihara dari keburukannya. Jadi tidak mungkin orang tertimpakan keburukannya. Kalau orang ini datang, tidak mungkin orang merasakan keburukan daripadanya, baik keburukan kata-kata, apalagi keburukan perbuatan. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Sebaliknya, dan orang terburuk di antara kalian adalah orang yang tidak pernah dirindukan kebaikannya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berbuat baik. Walayuk manusia, dan orang tidak merasa aman dari keburukannya karena selalu berbuat buruk. Jadi ibu sekalian bisa lihat di sini apa yang orang terbaik menurut Nabi. Bukan bahwa salat penting, bahwa menghadiri majelis-majelis wilada dan itu penting, tapi berdasarkan hadis ini, dan itu kita lihat dalam ayat-ayat tadi, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang dirindukan kebaikannya dan orang yang aman manusia daripada keburukannya. Seperti kata Imam Shadiq bahwa jadilah penghias kami dan jangan menjadi orang yang membuat orang benci kepada kami. Sama maksudnya dengan ayat hadis ini. Ini adalah hadis Tirmizi, belum dirubah ya. Berikutnya, hadis berikutnya adalah dari Imam Bukhari ini. Hadis Bukhari. Ya, nomor 27, kali ini sudah dirubah, 27. Nih, beri makan salam kepada siapa saja, tidak melihat agamanya atau apanya. Berarti kan yang paling bermanfaat bagi orang lain. Haddatsana Qutaibah juga. Qala haddatsana Al-Lais, dari Al-Lais an Yazid ibni Abi Habib an Abil Khair an Abdullah ibni Amr anna rajulan, bahwa ada seseorang. Jadi ini dari Abdullah bin Amr. Berkata bahwa seseorang salah Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam khair. Jadi orang itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul Islam khair, mana yang terbaik dari Islam? Jadi kan kata-kata ayul Islam khair di sini artinya mana yang terbaik dari Islam. Ya. Jadi kita artikan saja mana yang terbaik dari Islam. Ayul Islam, maksudnya Islaman, maksudnya ajaran Islaman yang terbaik. Ini kalau ibu perhatikan bahasa Arabnya, ayul Islam artinya Islam yang mana, which, in ayu to which.
Mana daripada Islam, ajaran Islam yang terbaik. Karena Islam kan ajaran ini, Pak sekalian. Al-Islam. Mana dari ajaran Islam yang terbaik? Khair. Qala, apa kata Nabi? Jawabannya di sini. Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Yang disebut terbaik dari Islam, kata Nabi, yaitu kamu memberi makan, tut'imut ta'am, memberi makan, wa taqra'u, dan mengucapkan assalam, salam, ala man arafta, kepada orang yang kamu kenal, dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi siapa saja memberi makan dan memberi salam, lah kita artikan. Memberi makan dan memberi salam kepada siapa yang kamu kenal dan tidak kamu kenal, kan berarti seluruh manusia tanpa melihat agamanya. Jadi tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif, dan siapapun yang kalian belum kenal, tidak kamu kenal. Jadi Ibu sekalian berbahagia, kelihatanlah sekarang bahwa cara membahagiakan Rasulullah adalah membahagiakan sesama. Dan dengan membahagiakan Rasulullah, membahagiakan diri kita sendiri. Kan dari Rasul ini semuanya. Kita ulangi lagi kesimpulan kita, bahwa cara membahagiakan diri kita adalah dengan membahagiakan Rasulullah. Artinya menghadirkan Rasulullah pada diri kita. Dan cara membahagiakan Rasulullah atau menghadirkan Rasulullah pada diri kita adalah dengan membahagiakan orang lain yang tadi di atas dikatakan yang kebaikannya dirindukan dan orang aman daripada keburukan atau kejahatannya. Atau di hadis ini dikatakan memberi makan dan memberi salam kepada mereka, kepada orang yang dikenalnya dan kepada orang yang tidak dikenalnya. Mudah-mudahan Ibu sekalian berbahagia, pembahasan 4 rangkaian ini menyampaikan kepada kita bahwa ya perlu kita rajin membuat acara-acara mauludan dan sebagainya. Tapi ingat, ya kalau kita sendiri menghadiri maulud, kita sendiri menghadiri acara-acara di masjid, kita sendiri sholat di rumah, berpuasa di rumah, itu cuma kita yang merasakan manfaatnya. Sedangkan tadi Nabi mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang dirindukan kebaikannya, yang orang aman daripada keburukannya. Orang yang terbaik di antara kalian tadi Islam, ajaran Islam terbaik tadi apa? Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya dan tak dikenalnya. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu sekalian. Kalau selama pembahasan kita 4 kali pertemuan ini ada benarnya, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita bahas adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis suci, hadis-hadis sahih daripada Nabi. Dan kalau ada yang kurang, ada yang khilaf, itu adalah kekurangan dan khilafan al-fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan diambil. Ambillah yang benar, karena kebenaran itu pasti dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah kalian menjadi ragu atasnya. Terima kasih banyak. Walaupun minkum yang bertanya, dipersilakan. Ya, terima kasih Ustadz. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, silakan kalau yang mau bertanya bisa langsung dinyalakan mic-nya. Ustadz, boleh tanya Ustadz? Ya, silakan Bu. Tadi kan dinyatakan bahwa kita ini umat yang satu, ya Ustadz. Jadi itu juga yang mungkin menjawab bahwa kita semua itu dari cahaya Rasulullah itu ya Ustadz ya. Bahwa kita adalah dari yang satu, dan karena itu dia satu, maka membahagiakan Rasulullah itu sebetulnya membahagiakan diri kita sendiri, atau membahagiakan diri kita sama dengan juga membahagiakan Rasulullah ya Ustadz ya. Betul, baik. Nah, ya Allah. Nah, kalau umpamanya di kitab Al-Qur'an itu kan sebetulnya udah jelas ya Ustadz ya, bahwa Rasulullah itu adalah sentral dari walaupun Allah sentral dari universe ya, tapi kan dimanifestasikan kepada Rasulullah ya. Rasulullah dan kemudian baru ahlul baitnya yang suci itu. Nah, bagaimana dengan umat-umat di luar Islam yang memegang Al-Qur'an Ustadz? Apakah di kitab-kitab mereka, kalau Allah mengatakan bahwa tercantum dalam Injil, Taurat, tapi mengapa mereka tidak menunjukkan itu, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kalau pertanyaannya Bu Ayu tadi kita jawab, mungkin untuk ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani ataupun Yahudi, mungkin
agak jauh. Bahkan yang dekat saja dari mereka terjadi perbedaan pendapat yang sangat serius, Boy. Yaitu misalnya Katolik dan Protestan. Itu kan berbeda. Menurut Di mereka Islam berbeda. sendiri ya, Ustaz ya. Ya, mereka berselisih di sana. Misalnya orang Katolik dianggap keluar dari ajaran Nabi Isa. Kemudian Katolik menganggap Protestan keluar dari Nabi Isa. Maka kalau mereka nikah itu harus convert salah satunya. Entah Protestan ke Katolik atau Katolik ke Protestan. Seperti itu. Jadi di antara mereka saja. Padahal yang mereka perselisihkan cuma sedikit. Misalnya pastor yang tidak menikah. Kalau di Protestan kan menikah, misalnya gitu. Ya. Nah, jadi itu saja terjadi perselisihan. Apalagi kalau terkait dengan Nabi Muhammad itu sudah agak jauh. Tapi intinya ialah bahwa kenapa tertera di dalam kitab Taurat dan Injil sebetulnya sederhana jawabannya. Terlepas mereka menemukan di Injil yang sekarang, karena mungkin di Injil yang sekarang terutama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu kan mungkin tidak ditemukan. Ini kata-kata Nabi Muhammad kita temukan pada Injil Barnabas misalnya. Nah, sekarang lalu apa yang disebut dengan Nabi Muhammad ditemukan di dalam Taurat dan Injil mereka? Yaitu bahwa Taurat dan Injil yang asli semuanya berbicara tentang kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada sang Nabi. Dan Nabi juga bertingkat-tingkat. Nabi yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad adalah merupakan manifestasi paling sempurna daripada fitrah manusia. Dan itu yang diajarkan dalam Taurat, itu juga diajarkan dalam Injil. Maka apabila orang Nasrani, apabila orang Yahudi benar-benar konsisten kembali kepada Taurat dan Injilnya, mereka kembali kepada fitrah, dan kembali kepada fitrah berarti kembali kepada Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz. Itu yang kalau kita banyak kembali kepada pemahaman bahwa kita adalah satu, ya mestinya tidak ada ya terkotak-kotak Kristen, Islam ataupun itu sebenarnya tidak ada terkotak-kotak seperti itu ya. Betul sekali, Bu Ya, Ayus. Betul sekali. Syukran Ustaz, paham. Afwan, sebelum yang lain kita teruskan sedikit tadi Bu Ayus. Jadi paling tidak kita yang memiliki pemahaman Al-Quran seperti ini, janganlah kita menganggap Nasrani, Yahudi itu orang lain. Janganlah kita menganggap Hindu dan Buddha itu orang lain. Mereka adalah bagian daripada diri kita. Karena tadi umat wahidah. Lalu kenapa mereka menjadi Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi? Ya kita anggap itu bagian daripada perjalanan hidup manusia. Seperti itu. Ya, Ustaz. Ya, pilihan hidup yang bisa jadi menemukan kesatuan dari ciptaan Allah itu berbeda-beda ya cara memandang orang ya Ustaz ya. Betul begitu. Biar kita tetap bersatu walaupun berbeda-beda agama dan keyakinannya. Kita beruntung aja ya ada Al-Qur'an ya Ustaz. Betul. Iya ya Allah, insyaallah. Syukran Ustaz. Syukran. Afwan ya. Yang lain lagi silakan Bu. Ya. Ibu silakan. Di chat ada pertanyaan dari Mbak Sinta nih Ustadz. Oh iya silakan. Salam Ustadz, mau tanya, mungkin ini sering ditanyakan ke Ustadz. Sering kita lihat di sekitar kita orang-orang non-muslim yang sering memberi salam dan memberi makan ke orang-orang lain. Saya tidak memberi contoh mereka yang sering yang sering tampil di medsos ya, karena mungkin direkayasa. Tapi orang-orang biasa yang tidak pula kaya raya, berarti mereka membahagiakan Rasulullah SAW juga ya Ustaz? Jawabannya iya, karena tadi kita sudah lihat ayatnya dan hadis-hadisnya tadi. Jadi sudah jelas tadinya, yang di mesot juga kita khawatir juga jangan sampai ada penipuan. Tapi kita harus melihat faktanya. Faktanya adalah siapa saja yang beri makan kepada orang lain, memberi salam kepadanya, dia adalah pada dasarnya adalah menjalankan ajaran Rasul tadi. Kalau kita lihat. Makanya kita seperti dikatakan Sinta, benar ya. Kita juga heran sebetulnya umat Islam ya. Nabi mengatakan bahwa berikan salam kepada siapapun juga. Tapi begitu saudara-saudara kita non-Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha mengucapkan salam kepada kita dengan Assalamualaikum, kita justru curiga. Kita justru mengatakan ini tidak boleh. Bukankah justru berdasarkan ajaran Nabi tadi, salam ini harusnya dibudidayakan. Bukan hanya dibudayakan, tapi dibudidayakan. Artinya semua kalau bisa melakukannya. Dan sesempurna-sempurnanya salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebetulnya. Ya, kalau misalnya selamat pagi, benar juga, tapi bersifat partikular. Kan begitu. Artinya bahwa untuk waktu pagi saja.
Dan ya, setelah kita berada dalam dunia yang sangat global sekarang ini, di mana satu wilayah bumi berhubungan dengan wilayah lain secara real time, kan terbukti ketidakuniversalan selamat pagi. Ya, misalnya kita di waktu pagi di Indonesia mengucapkan selamat pagi kepada teman kita di Amerika, kan mereka heran karena di sana malam. Ya, begitu juga kalau mereka di sana mengucapkan selamat malam ke kita, heran juga karena kita pagi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, Assalamualaikum itu sebetulnya adalah salam yang paling universal. Dan disertai dengan warahmatullahi wabarakatuh, doa. Dan doa ini berlaku kepada seluruh manusia. Yaitu semoga Allah merahmati mereka. Dan rahmat tadi katakan wasiat kulla syai'. Begitu ya, memberkahi mereka. Dan berkah itu artinya apa? Kehidupan mereka berjalan dengan baik. Karena Allah mengatakan berkah itu adalah keluar dari langit dan dari bumi. Jadi kan begitu. Ya, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Yang namanya berkah itu dari langit dan dari bumi, kan berarti yang maksud berkah di situ apa namanya, sesuatu apa nilai intrinsik yang berada pada benda-benda yang datang dari langit dan bumi. Itu namanya berkah. Itu. Berikutnya lagi yang Terima bertanya kasih, silakan. Ustaz. Ya. Afwan, Mbak. Silakan Bu Fenty. Ya, salam Ustadz. Ustadz, menyambung tadi soal salam, saya mau nanya, kan kalau salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada pahalanya ya Ustadz ya. Bahkan kita jadi wajib menjawab. Bagaimana sekarang kan banyak sekali Ustadz salam yang ya muncul salam-salam baru, bukan baru sih ya, misalnya salam warahmah, salam gitu kan, kita sering juga salam, cuma salam aja gitu, nggak pakai lanjutannya. Itu satu, wajib juga dijawab. Kedua, apakah itu juga berpahala apa tidak gitu, atau sekedar kayak selamat pagi aja gitu. Baik Bu Fenty, kita sampaikan Bu sekalian bahwa salam warahmah itu sama dengan assalamualaikum warahmah juga kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalamu tapi katanya itu, Ustadz, maaf Ustadz, katanya kan nggak ada alaikumnya, tidak untuk kamu gitu, nggak jelas gitu, lebih umum gitu. Itu jadi kayak nggak jelas, maksudnya tertuju ke kita gitu. Jadi kewajiban kita menjawabnya bagaimana itu Ustadz? sebetulnya sih Bu, tidak harus ada kata alaikumnya. Yang penting kita berbicara kepada seorang, berarti yang kita maksud itu. Ya. Oh iya. Ya, kan sudah dimengerti, berarti itu namanya bahasa. Dalam bahasa itu tidak harus berbentuk tulisan, bisa berbentuk body language. Ya, bisa berbentuk isyarat-isyarat. Ya. Artinya ketika saya berbicara ketemu dengan Ibu Fenty mengatakan salam warahmah, maksud saya tentu kepada Ibu Fenty, tidak mungkin kepada yang lain. Karena saya berbicara kepada Ibu Fenty, artinya dalam bahasa Arab, Ibu Fenty pada saat itu adalah mukhatab saya, objek yang saya ajak bicara, sehingga semua pembicaraan saya tidak ada kata ganti untuk orang ketiga, otomatis untuk orang di depan saya. Seperti itu dalam bahasa. Jadi kita wajib menjawab juga kalau meskipun salam warahmah ya Ustaz? Sebetulnya sih semua salam wajib kita jawab, bukan hanya salam warahmah. Orang mengucapkan selamat pagi juga harus kita jawab. Karena itu kita harus menghormati orang lain. Selamat pagi Pak Rusli, selamat pagi Bu Fenty, kan begitu. Bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam warahmah. Tapi salam apa saja. Karena namanya salam itu kan berarti orang itu ingin menyambungkan hati kita dulu sebelum berbicara lebih jauh. Di mana-mana kan orang itu pasti salam dulu sebelum bicara. Karena salam itu artinya penyambung dulu, jadi harus ada connecting. Persis sama dengan kalau kita handphone, kalau kita berbicara dengan seorang harus dilepaskan gambar pesawatnya dulu, tadinya nyala gambar pesawatnya, berarti kan mati. Nah, kalau kita membicara harus dilepaskan dulu gambar pesawatnya, supaya apa? Supaya komunikasi data tersambung, komunikasi jaringan network tersambung, baru kita bisa berbicara. Nah, begitu juga lah di dalam komunikasi antar manusia. Sebelum kita berbicara, harusnya kita sambungkan dulu, kamu gitu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, dan sebagainya. Itu kita harus jawab, entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa apa saja. Ya, kita harus menjawabnya, karena artinya orang itu telah memulai berbuat baik kepada kita. Setiap orang yang memulai berbuat baik kepada kita, kita wajib menjawab kebaikannya. Seperti itu. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama Bu Fenty. Ustaz, ini ada yang Ustaz videonya nggak nyala katanya. Oh iya. Ustaz. Lupa. Iya, ini ada lagi pertanyaan di chat Ustaz. Jadi dari Ibu Rati,
Apakah memberikan doa, mengucapkan semua berkah, barokah buat saudara-saudara kita yang berbeda iman tidak tepat? Artinya tidak akan nyambung. Ini sama pertanyaan juga dengan Ibu siapa nih? Ibu Rina ya? Iya, doa yang diucapkan untuk non-muslim itu gimana Ustaz? Yang pertama dari Bu Rati ya, kita sudah sampaikan tadi di apa namanya Bu, di hadisnya tadi ya. Nabi mengatakan, berikanlah makan dan ucapkanlah salam kepada siapa saja yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Kan berarti bahwa ini pasti bersambung, Pak. Pokoknya yang namanya kebaikan itu kata sederhana kebalikan saja kepada surat Al-Zalzalah. Apa surat Al-Zalzalah? Ibu hafal ayat terakhirnya Al-Zalzalah. May ya'mal mithqala dzarratin khair yarah. Siapa saja melakukan kebaikan sebesar debu, sebesar atom, pasti dia akan melihatnya. Nah, tersenyum saja kan kebaikan. Apalagi tersenyum disertai dengan salam, kan sudah 2 langkah di situ. Tersenyum 1 langkah, mengucapkan salam dengan tersenyum 2 langkah. Ya, jadi itu 2 kebaikan di sana sebetulnya. Jadi dengan demikian Nabi Allah mengatakan siapa saja melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, sebesar debu atau sekarang sebesar atom, pasti akan kelihatan dilihat. Begitu sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr yarah. Siapa yang melakukan keburukan walaupun juga sebesar atom, sebesar debu, pasti juga dia akan melihatnya seperti itu ya. Jadi ya termasuk kata barokah ya, barokah artinya apa? Warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Ataukah barokah itu kan sebetulnya seperti sudah kita katakan tadi, berkah itu selalu ada karena kalau tidak ada keberkahan ya kita tidak bisa hidup. Cuma kita ingin Allah selalu meningkatkan, melipat gandakan keberkahan itu. Contohnya gini, kita bernafas dengan udara itu sudah berkah. Nah, kita minta berkah untuk apa lagi? Supaya dengan bernapas kita dengan ibadah, kita gunakan untuk mencari nafkah. Gitu. Setelah kita mencari nafkah, dapat rezeki. Minta lagi diberkah, supaya dengan rezeki itu kita kemudian berbuat baik kepada sesama. Jadi bertingkat-tingkat seperti itu keberkahan itu. Ya. Kemudian, apakah kalau dicapkan oleh non-muslim juga seperti? Iya, terlepas dari apa motifnya, tetapi ingat kebaikan itu di dalam sistem sosial yang kita lihat zahirnya. Kita ulangi, dalam sistem sosial, dalam relasi dan interaksi antara manusia, yang kita lihat itu adalah zahirnya. Kita tidak boleh mereka-reka hatinya orang. Ini pasti cuma pengen dipuji, nggak bisa seperti itu, sekalian. Itu berarti kita tajasus namanya. Kita mencari-cari kekurangan orang dalam hati kita. Tajasus itu tidak harus nanya kepada orang lain. Tapi mereka-reka dalam hati keburukan orang itu juga tajasus, Ibu sekalian. Jadi ketika secara zahir yang mengucapkan salam, ya kita harus mengasumsikan dia berbuat baik kepada kita. Dan kita harus membalasnya dengan kebaikan. Persoalan secara niatnya, secara pribadi, private, ya itu urusannya dia dengan Allah. Dan tidak perlu kita cari-cari. Karena kita hanya melihat zahirnya saja. Kemudian dari Safri, bagaimana kalau non-muslim yang mengucapkan Assalamualaikum kepada yang muslim? Ya kita wajib, karena setiap berbuat baik namanya. Kalau mengucapkan Assalamualaikum, dia berbuat baik. Ya kita katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Pertama, kalau kita ucapkan Waalaikumsalam, kan berarti dia juga butuh keselamatan. Bukankah kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayna rabbana bisalam. Setiap orang apapun agamanya butuh keselamatan. Keselamatan lahir, keselamatan batin. Yang kedua, warahmat. Harapannya dengan mengucapkan rahmatullah, mereka menerima Islam. Kenapa? Karena rahmat itu siapa? Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Paling tidak dengan rahmat menjadi lembut hatinya karena fabima rahmati minallah lintalahum. Seperti itu. Jadi begitu juga dengan barokah. Dengan rezekinya barokah, berarti rezekinya tidak disalahgunakan, tidak digunakan untuk mengganggu orang lain, tidak digunakan untuk berjudi, tidak digunakan untuk minum-minuman keras dan sebagainya. Itu harapan kita, doa kita sebetulnya. Semoga yang bersangkutan itu Allah berikan rahmatnya. Apa arti rahmatnya? Muhammad. Allah berikan barokahnya, berarti tidak menyalahgunakan rezeki yang ada padanya. Nah begitu.
Jadi tidak perlu, pokoknya relasi antar kita ini nggak perlu dicari-cari alasan-alasan untuk tidak mengucapkan membalas kebaikan orang lain. Ini sebetulnya adalah pengaruh ajaran-ajaran eksklusivitas yang menyeruak masuk ke dalam ke dalam agama kita sekarang ini. Sehingga kemudian setiap ada orang berbuat baik kepada kita, kok curiga, ini kan menjadi lucu jadinya. Harusnya kalau ada orang berbuat baik, dijawab kebaikannya, jangan dicurigai. Ya. Siapa lagi nih? Ada lagi Bu Ira? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan dinyalakan mic-nya. Ustadz sambil menunggu pertanyaan berikutnya, itu mengenai hadis terakhir tadi yang Ustadz jelaskan, hadis Bukhari Muslim itu. Jadi yang terbaik adalah orang yang memberikan salam dan berbuat kebaikan gitu ya, menurut Rasulullah gitu, Ustadz. Betul, betul. Ya, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku nggak Ustadz? Misalnya, maksudnya apa emang semuanya tergolong seperti itu menurut Rasulullah? Apa memang hanya orang-orang yang memang mengenal mencintai Rasulullah dan ahlul baitnya gitu Ustadz? Apa memang maksudnya emang semuanya gitu Ustadz digolongkan semua yang terbaik menurut Rasulullah? Iya, kalau kebaikan itu Bu tidak seperti bank, harus ada TC apply. Ya, tidak perlu ada term and condition apply, kan begitu. Kalau kebaikan itu tidak perlu ada syaratnya, siapa saja kita harus bisa berbuat baik kepadanya. Pokoknya sekecil apapun kebaikan kita harus melakukannya, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan-hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kita harus berbuat baik. Contohnya misalnya, kata Nabi, ada duri di jalan atau ada beling, ya kita harus singkirkan. Tanpa melihatkan yang lewat di sini orang non-muslim, nggak bisa. Begitu kita menemukan beling di jalan atau duri, ibu-ibu masih ingat beling ya, beling, pecahan botol. Ya. Kalau kita menemukan pecahan botol di jalan kan bisa mengiris kaki anak-anak atau siapalah. Ada duri, itu bisa membuat ban mobilnya, motornya orang kempes dan sebagainya. Bahkan kaki bisa luka. Nah, kita harus singkirkan, ya seperti itulah. Jadi semua yang namanya kebaikan tidak perlu bersyarat, gitu. Karena yang namanya kebaikan itu kenapa tidak perlu bersyarat? Bersifat universal. Yang perlu bersyarat apa? Hukuman. Yang perlu bersyarat itu hukuman. Apa syaratnya? Ya hanya diterapkan kepada orang yang benar-benar bersalah, kan gitu. Tapi kalau namanya kebaikan, setiap orang itu butuh kebaikan apa saja. Karena tadi kebaikan itu adalah bersifat universal, bersifat kuli. Semua orang butuh kebaikan. Jangan kita pikir orang kaya tidak senang diberi. Tanya orang kaya, dia senang juga diberi. Ya. Orang kaya kalau mbaknya atau asisten rumah tangganya pulang kampung dan membelikan misalnya oleh-oleh khas kampungnya, itu senang banget itu majikannya, seperti itu. Ya, jadi oleh sebab itulah semua orang pada dasarnya senang diberi. Sama misalnya dengan tersenyum. Semua orang senang kalau kita tersenyum kepadanya. Jadi artinya apa? Kebaikan itu bersifat universal. Itu. Ya, baik Ustadz. Masih ada yang mau bertanya? Silahkan nyalakan mic-nya. Ya, sepertinya sudah tidak ada Ustadz. Ya, tidak ada, betul. Iya. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada Ustadz Rusli. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian paket pada pagi hari ini. Ini adalah paket terakhir dan insya Allah nanti kita akan juga dengan Ustadz Rusli akan ada kajian-kajian yang lain, nanti akan kita kabari di grup. Untuk itu kita lanjut dengan doa aja ya Ustadz ya. Pertama kita akan mendoakan yang kena musibah gempa di Cianjur. Juga untuk almarhumah Ibu Haja Rosita binti Zulkifli yang pada pagi hari ini telah meninggal dunia. Kita akan doa ya Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik Wira dan Ibu sekalian, mari kita sama-sama memanjatkan, menundukkan hati kita, memanjatkan doa kepada Allah SWT. Yang pertama untuk saudara-saudara kita, ikhwan akhwat kita yang ada di Cianjur, yang kemarin tertimpa gempa, dan saya baca tadi terakhir sudah ratusan orang yang meninggal dunia, bukan hanya 50-an tapi sudah ratusan. Jadi jemaah sekalian, mari kita doakan yang meninggal supaya diterima di sisi Allah SWT, yang sakit supaya disembuhkan,
yang rusak rumah dan propertinya supaya dikembalikan seperti sedia kala, bahkan lebih bagus lagi. Dan para petugas diberikan perlindungan, diberikan ketelatenan, kesabaran, keikhlasan untuk menjalankan tugasnya, dan menemukan korban yang belum ditemukan, dan merekonstruksi kembali kehidupan mereka untuk kembali normal seperti sedia kala. Dan kita berdoa semoga para dermawan, masyarakat, sesama manusia yang ingin peduli kepadanya, Allah SWT berikan balasan dengan balasan yang setinggi-tingginya. Terakhir kemudian kita berdoa untuk almarhumah Ibu Rosita binti Zulkifli yang telah meninggal dunia tadi. Beliau adalah jemaah pengajian tetap. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dan terutama digabungkan dengan para rasul, para nabi, dan keluarga nabi yang suci yang kita bersaksi beliau adalah termasuk pecinta keluarga nabi. Al-Hadimiyah walikumtin salih bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihabaliha baniha wa bihaqqil Husain wa ali ibn Husain wa ali wa auladil Husain wa ashabil Husain, khususan ya Allah Tuhan kami untuk warga negara kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami yang tertimpa musibah gempa di Cianjur, yang meninggal, yang sakit, yang rusak propertinya, yang belum ditemukan, dan juga untuk almarhumah Ibu Rosita binti Zulkifli. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil faraja sakhir makhraja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ikhwan akhwat kami, warga negara kami, sama manusia kami, ya saudara-saudara kemanusiaan kami yang telah tertimpa gempa bumi di Cianjur kemarin ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah mereka yang korban, yang meninggal dunia di sisimu ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahannya. Bukakanlah pintu-pintu langit baginya, perlakukanlah seperti seorang syuhada, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, masukkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi dan rasul. Dan ya Allah Tuhan kami, dekatkanlah keluarga ditinggalkannya kepadamu ya Allah Tuhan kami. Jadi kalau amal ibadah ditinggalkannya menjadi amal jariah baginya. Dan bagi mereka yang terluka, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, dan kembalikan kepada keluarganya dalam keadaan normal seperti sedia kala. Juga kepada mereka yang rumahnya, propertinya rusak ya Allah Tuhan kami, maka berikanlah rezeki yang lapang kepada mereka agar mereka bisa memiliki properti dan rumah yang lebih layak daripada sebelumnya ya Allah Tuhan kami. Dan para petugas, para penyelamat, dan siapa saja yang datang ke sana untuk membantu mereka ya Allah Tuhan kami, perlancarlah urusan mereka, mudahkanlah semuanya, supaya korban secepatnya diangkat dari runtuhan, dan semuanya tertangani dengan sebaik-baiknya. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk sahabat kami, Ibu almarhumah Rosita binti Zulkifli yang baru kamu panggil ke sisimu ya Allah Tuhan kami. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar
Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, muliakanlah tempatnya di sana, lapangkanlah kuburannya, tinggikanlah derajat dan kedudukannya. Dan ya Allah Tuhan kami, jadikanlah amal ibadah yang ditinggalkannya sebagai amal jariah, dan kumpulkanlah bersama para nabi, para rasul, para imam, dan orang-orang saleh lainnya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang kelak akan kamu susulkan kepada almarhumah, susulkanlah kami bersama dengan kaum abror, tawaffana ma'al abror, tawaffana ma'al abror, tawaffana ma'al abror. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu. Terima kasih Bu Ira. Mbak Ira, Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Ira. Baik, Bu Ira, yang lain Bu Ibu saya duluan ya. Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ira, Mbak Ayu. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak-Bapak Ibu juga sudah hadir. Ya, saya izin untuk tutup ya. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.